Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena sudah siang sebelum pelajaran dimulai, teman-teman sudah dulu. Biar kita bisa enjoy. Ayo. Kita akan senam pingin ya. Ya ayo, gurunya apa? Sudah kelas dia. Teman-teman siap ya? Siap. 1, 2, 3. Aduh. Mati. Ini kan mati bukan ya? Ayo negara semangat di sana. Bapaknya kawan-kawan ini. Ibu itu aja bapak. Oh, boy pak. Salah lagi pak. Paling dia jual itu ini. Jangan gini pak. Bisa semangat bisa. Nah, panas pak, saat. Kamar mandi. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi uang. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu uang? Ya mas, apa uang itu mas? Alat untuk tukar penukaran barang. Ya, selain dari yang disebutkan mas Alfi tadi, mas Upi uang itu apa? Selain tadi Alat untuk sebagai selain membeli barang, Nah, pengertian yang teman-teman sebutkan tadi itu adalah pengertian dari uang. Nah, sebelum masuk ke materi, harus teman-teman ketahui dulu. Hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama ada pengertian uang, distribusi uang dan lembaga keuangan. Pembelajaran hari ini akan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada ceramah, yaitu
Saya sebagai guru menjelaskan kepada teman-teman tentang materi ini. Yang kedua ada tanya jawab. Yang ketiga ada studi kasus yang akan harus teman-teman selesaikan secara berkelompok. Dan yang terakhir ada game. Nah, langsung saja tidak pakai lama, kita mulai pengertian dari uang. Seperti yang disebutkan dari sama Mas Alfi tadi, uang itu adalah nilai tukar sebagai alat tukar. Yang dimana memiliki fungsi utama sebagai alat tukar satuan hitung dan menyimpan nilai dan standar pembayaran utang. Itu adalah pengertian dari uang. Selanjutnya ada jenis uang. Jenis yang pertama yaitu uang komoditas. Uang komoditas sendiri adalah jenis uang yang dihitung berdasarkan dari bahannya. Contoh dari uang komoditas ini ya seperti emas, perak, dan barang-barang harga lainnya. Jenis yang kedua adalah uang kartal. Jenis uang kartal atau uang fisik yang seperti teman-teman ketahui seperti rupiah, dolar, yang berbentuk kertas dan logam itu adalah uang kartal. Itu nama lainnya. Yang ketiga ada uang giral. Nah, uang giral ini adalah uang yang dimana nilai uangnya itu ada di saldo ATM kita. Jadi uang ini tidak berbentuk. Uang ini ada di ATM. Contohnya itu seperti cek, bilet, dan giro. Bilet itu bilet giro itu. Ya, Bilet giro. bilet giro. Itu seperti mata uang dari bank itu. Selanjutnya ada uang elektronik. Uang elektronik silakan dibaca Mas Mufid. Uang elektronik yaitu jenis mata uang yang melakukan transaksi melalui jaringan elektronik. Sederhananya, uang elektronik ini adalah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai untuk membayar produk dan layanan. Contohnya ada kartu debit, kartu kredit, dan juga dompet digital. Nah, uang elektronik ini hampir sama dengan uang giro tadi. Kalau uang giro tadi itu nilai uang kita masuk sebagai saldo ATM. Nah, uang elektronik ini sama-sama tidak berwujud, tapi uang elektronik ini bisa digunakan sebagai pembayaran dimanapun tanpa menggunakan uang fisik. Contohnya itu seperti ya seperti disebutkan Mas Budi tadi, kartu debit, dompet digital, dan aplikasi lainnya seperti pinjol. Selanjutnya ada uang substitusi. Uang substitusi apa sih? Uang substitusi itu uang untuk masa depan, uang tabungan yang direncanakan untuk di masa depan. Ini contohnya seperti kalau teman-teman menabung, nah itu contoh dari uang substitusi. Yang terakhir ada uang kripto. Nah, uang kripto ini adalah sumber daya digital yang bisa digunakan sebagai harta. Itu seperti emas tapi versi digital yang bisa diinvestasikan. Ya, sumber daya digital. Dan kalau emas kan sumber daya alam, sama-sama sumber daya. Nah, materi selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada dua, ada bank dan bukan bank. Yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral di Indonesia itu contohnya seperti BNI. Nah, di mana BNI sendiri ini mengatur laju perekonomian negara, seperti mengatur peredaran uang. Itu contoh dari fungsi dari bank sentral. Selanjutnya ada bank konvensional. Bank konvensional itu seperti yang kita semua ketahui, seperti Bank BRI, BNI, BCA. Itu adalah contoh bank konvensional yang dimana bank konvensional ini fungsinya itu sebagai apa ya? Bagi fasilitas kita dalam bertransaksi. Nah, yang terakhir itu adalah ada BPR. Apa itu Pak? Bank bukan salah Mas. BPR itu adalah bank pengkreditan rakyat. Jadi di mana BPR ini mengkhususkan diri dalam untuk sebagai
investor ke kreditan memberikan kredit kepada usaha-usaha kecil di masyarakat. Ya, syariah sahabat. Nah, lembaga keuangan yang kedua ada bukan bank, ada pegadaian, leasing dan perusahaan asuransi itu. Leasing itu seperti itu loh. Kayak kalau Leasing itu apa? teman-teman cicil motor, cicil kredit. Oh. Nah, itu namanya leasing. Isi juga kaca. Leasing. Nah, kalau perusahaan asuransi itu perusahaan yang seperti teman-teman punya mobil diasuransikan. Nah, suatu waktu kalau teman-teman hancur rusak, bisa diklaim asuransinya dengan biaya lebih rendah daripada harga asli. Nah, mungkin itu dari pemaparan materi hari ini. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Uang. Ada. Tanya Pak, Ya. bank itu bisa kenapa saham bank itu bisa naik turun Pak? Itu tergantung ekonomi tergantung investor. Apa bank itu bisa bangkrut Pak? Bisa. Kalau itu tadi investornya nggak ada, sama itu kalau orang perekonomian menurun, mungkin itu. Saya tanya Pak, Karena kemarin kan ada rapat PBB ya Pak. ya Nah juga katanya itu di dalam rapatnya itu ada suatu mata uang baru, ya namanya itu BRICS. Nah katanya kan tujuannya itu supaya apa ya? Itu mata uang untuk suara negara berkembang kepada negara maju. Nah itu seperti apa ya Pak? Apa itu akan bertahan lama seperti itu? Apakah mata uang yang baru ini akan lebih tinggi daripada dolar gitu Pak? Apakah akan mengganti dolar? kalau dalam konteks mengganti dolar itu tergantung negara-negara yang memakainya Mas. Karena kan itu namanya mata uang semakin banyak dipakai oleh negara-negara lain itu semakin kuat negaranya. Nah, sedangkan mata uang baru ini kan masih belum kuat lah pengaruhnya di negara-negara lain, dan toh dolar itu kan bisa digunakan di negara-negara Eropa. Nah, semuanya negara-negara berkembang ini mau menggunakan mata uang baru ini kan tidak bisa Mas kalau untuk berdayakan dengan negara-negara Eropa yang menggunakan dolar. Jadi menggunakan mata uang baru ini masih di negara tertentu saja. Jadi masih lebih dari dolar. Ya, untuk saat ini ya. Dan saat ini apakah ada lagi? Saya Pak, tidak ada. Ya. Selanjutnya kita akan bagi dua kelompok. Karena ada 5 orang, satu kelompok 2 orang, satu kelompok lagi 3 orang. Jawab cewek-cewek Pak. Ya. Saya tengah-tengah. Nah, di sini ada studi kasus, di mana setiap kelompok, dua kelompok dari kalian akan menjawab studi kasus ini dan akan dipresentasikan. Nah, Tidak ada presentasi. Ya. Cowok-cowok cewek-cewek Pak. Ya, sembarang. Bunyi cowok-cowok cewek-cewek. Pak, sedikit dia Pak. Oh, Pertama Pak. Saya kembali. Seseorang berusaha rezeki, maka pinjaman dari bank. Pak, bukan saya bilang. Bulan itu mana ya? Ya. Bagaimana seseorang berusaha rezeki memanfaatkan pinjaman dari bank untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengembangkan usahanya. Rasa kalau pinjaman makin sangat. Selalu. Ini dulu Pak.
pinjaman dari bank untuk membangun usaha kecil. Pendek. Kalau senang motor. Yo. Itu memenuhi syarat dan keuangan dengan baik agar terhindar dari masalah finansial dan kemudian hari. Sudah Kak. Apa dari kamar mandi? Ya. Apakah sudah teman-teman? Sudah. Ya, baik. Silakan untuk kelompok pertama untuk presentasi terlebih dahulu. Kamu maju semua. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 dengan soal bagaimana seorang pengusaha kecil memanfaatkan hijrah pada bank untuk membuat usahanya. Nah, jadi di sini untuk investasi itu perlu ya, dan juga untuk modal kerja serta untuk membayar keuangan operasional, membayar gaji karyawan ini sangat penting, dan renovasi tempat usaha. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Pak Abel. Singkatnya, pinjaman bank dapat menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan usaha kecil, asalkan digunakan secara bijak dan sesuai dengan rencana bisnis yang matang. Penting untuk memahami syarat dan ketentuan pinjaman, syarat serta memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik agar terhindar dari masalah finansial di kemudian hari. Pak, nggak suka pinjam. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Untuk nomor 2 silakan maju. Ayo mas-masnya. Mas. Tahu ini. Oke, kami dari Ya, kita mulai. Kehormatan dan Trio akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, bagaimana seorang pengusaha kecil memanfaatkan dana dari bank untuk mengembangkan usahanya. Biasanya teman-teman usaha mikro atau menengah ke bawah itu memiliki ide usaha, tapi kita memiliki modal itu, sehingga ini utang ke bank. Hasil lebih baik kita ke bank syariah. Kalau bank konvensional masih memiliki bunga yang sangat berat untuk konsekuensinya jadi tidak bisa bayar. Sehingga carilah bank konvensi bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah ini ketika usaha mikro mengecil ke bawah ini itu mempunyai tujuan kemaslahatan umatnya, yaitu untuk mengembangkan usaha mikro ini agar tetap berjalan ekonominya. Investasi ini gunanya untuk apa? Untuk itu menjalankan ekonomi di Indonesia ini, sehingga itu adalah sistem bagi hasil, sehingga tidak ada unsur riba atau penipuan dan lain-lain, sehingga masyarakat ini sangat berguna sekali untuk saling karena meningkat masalah umat dan juga menekan prinsip-prinsip Islami, ya, prinsip-prinsip Islam di akar juga kemaslahatan kepada. Oke, kita coba kalau hidup berkria. Ya, teman. Ya, juga ini bisa mendapatkan untuk investasi dan apa? Juga pemasaran. Jadi intinya lembaga keuangan ini seperti bank itu bermanfaat untuk Sangat bermanfaat. Sangat membantu. Untuk kemaslahatan umat. sudah silakan. Terima kasih. Waktu sudah kelompok. Ya, selanjutnya acara yang terakhir yaitu acara yang terakhir kita akan ya, apa yang terakhir adalah kita akan mengadakan game. Nama gamenya itu saya lupa. Tapi saya butuh 4 anak untuk maju ke depan. saya Pak. Saya di sini. Saya Pak.
Offset juga ada. Offset gitu kan. Mana satu baru itu? Gua kira. Offset on. Itu maju biru. Kok maksud aku gimana itu? Sorry, Pak. Nah, kertas ini kan ada 4. Ya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, nanti akan diacak. Nah, nanti teman-teman akan mencari pasangannya. Pikir dari nyawa. Personal, Pak. Kita dulu terus lagi. Ayo, jadi dulu ya. Ayo. Sorry, Pak. Dipilih no ya, dipilih no. Iya, pasanganmu. Aku. Adalah Nah, Apel, siapa yang apel? itu kan ada pertanyaan dan jawaban kan. Ya. Nah, silakan mencari pasangannya masing-masing. Oh, saya salah, Pak. Ya, dulu, Pak. Sudah berjodoh. Visi, bukan video. Saya duluan, Pak. Saya menang ya. Sudah, Pak. Ya, Pak, ini duluan Pak kita, Pak. Ya, Maksud itu dapat pertanyaan apa? Apa fungsi uang? Aduh, gaduh. Ini pasangan berdua ini. Kemudian, pertanyaannya. Apa fungsi uang? Jawabannya, Si uang adalah saya tukar atau hidup di mana bernilai antara pembayaran utang. Ya, Pak. Ya, betul. Ya, betul. Gitu, Pak. Ya sudah gitu. Oke. Berikut selanjutnya. Sini, makanan. Untuk apa itu uang kartal? Uang kan? Maksudnya adalah uang fisik berupa kertas terbitkan oleh bank sentral. Ya, terima kasih dulu. Atas game yang ada tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin satu teman untuk menyimpulkan pelajaran hari ini dari uang, jenis uang, dan lembaga keuangan. Ketua. Kita kan itu Pinter, Pak. peringkat 1 berturut-turut, Pak. Bisa dijelaskan, bisa disimpulkan tentang pelajaran hari ini? Oke, teman-teman. Pelajaran hari ini yang kita dapatkan sebelumnya adalah berjuang. Itu dengan tingkat 1. Kan intinya adalah uang. Uang adalah alat nilai tukar untuk menukar atau menukar barang atau jasa. Ya, uang ini dibagi menjadi beberapa uang kartal, uang hidup, uang kita, uang lainnya. Dan di sini ada juga mata keuangan. Yaitu adalah salah satu keuangan bank, ada utang, dan juga ada jenis-jenis bank, yaitu yang pertama adanya bank sentral atau BI. Ini adalah bank tradisional, ada ABD, BCA, ABN, dan lain-lain itu. Selanjutnya terakhir ada semacam pegadaian, terus leasing apa saja, lupa yaitu teman-teman. Dasarnya fungsi dari bank itu sendiri adalah untuk pemasaran uang atau untuk meminjam uang untuk usaha menengah mikro ke bawah. Sekian dari saya, Pak. Dan bisa diberi proses untuk yang sama. Nah, untuk tugas yang terakhir untuk PR, teman-teman mungkin bisa mengerjakan LKS buku halaman 12. LKS halaman 12. Di sana teman-teman diminta untuk mengerjakan pilihan soal pilihan ganda 10 ya. oh iya, Pak, kurang banyak, Pak. Nah, dan untuk penutup, sekian dari Bapak. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, Amin. berjodoh, rohani, berjodoh, Amin. rezeki yang banyak. Amin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.